Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dumateng pangarsanipun sesepuh bini sepuh kasepuhan dusun Gadingan ingkang tansah kawula takdimi. Dumateng pangarsanipun Ibu Nyai Zulfa Makmun saha Ibu Nyai Makfir Thohir saha Bu Nyai lain pun ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun. Cendhek kewe kayak ngene iki. Dumateng pangarsanipun Bapak saha Ibu kados dusun Gadingan ingkang tansah kawula hormati, kepada narasumber kita pada pagi siang hari ini, yaitu Ibu Riana dan tim dari Puskesmas yang nanti akan memberikan materi penyuluhan tentang sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Selanjutnya saya di sini sebagai pembawa acara serta nanti moderator diskusi KESPO ya, kesehatan reproduksi khususnya perempuan karena kita Patayat. Izinkan untuk membacakan rangkaian acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tawasul dan doa khatmil Quran, yang ketiga sambutan, yang ketiga mars dan lagu kebangsaan, yang keempat sambutan, yang kelima adalah acara diskusi kesehatan reproduksi. Dengan berharap agar acara pada siang hari ini dapat memberikan barokah serta kemanfaatan bagi kita semua. Ridhoillah wa risyafa'at Rasulullah wa likulliyat sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara yang kedua adalah tawasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo-monggo kita mau tawasul tanda sarang-sarang kangge ngintun arwah ingkang sampun ngrumiyin kita sedaya. Mugi-mugi kanthi wasana samangke arwah ingkang sampun ngrumiyin kita dipun tampi amal kesayanganipun lan dipun lebur amal keawananipun. Saderengipun monggo kita wasyahadat sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu Patayat
luar dan sampun ngapalkan Al-Quran. Itu kita sedaya barokahipun kanthi daya doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Quran wa akrimna bi husnil Quran wa syarifna syarafati husnil Quran wa ismini khairan fi husnil Quran wa adkhilna jannata ma'al Quran wa afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil. Agung panuwun kawula aturaken dumateng Ibu Istihanah saha sahabat Afifatul Musyifa ingkang sampun ngasta tawasul saha doa khatmul Quran. Saderengipun dari roh kawula semanggaken. Raya Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menuju ridha Allah, Fatayat Nahdlatul Ulama, berenang pemudi utama, bersuara bagi nusa bangsa, menjunjung tinggi agama. Fatayat Nahdlatul Ulama, kita berpribadi luhur, setia, terampil dan jujur, menuju masyarakat adil makmur. Fatayat berasas Pancasila, bersendi Al-Quran dan Sunnah, ahli sunnah wal jamaah, menuju ridha Allah. Fatayat berasas Pancasila, bersendi Al-Quran dan Sunnah, ahlu sunnah wal jamaah, menuju ridha Allah.
kan binasa di bawah dulimu. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman, inhadu alal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takum minal hirman, inhadu alal waton. Indonesia bilading anta unwanul fakhamah, kullu man ya'tika yauma dhami hayyal qimama, kullu man ya'tika yauma dhami hayyal qimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Terima kasih Bu Sun. Besok lagi ya, kapan? Ya, kepada hadirin dipersilakan duduk kembali. Tibalah kita di acara inti pada pagi siang hari ini. Yang screening atau yang berada di halaman, yang sekiranya sudah selesai acaranya atau kegiatannya di situ, bisa merapat ke joglo ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pun kawula nggih ngaturaken agunging panuwun dumateng Ibu Kadus nggih, Ibu Santi keluarga ingkang sampun berkenan menyediakan tempat panggenan saha ubo rampenipun sehingga waget terlaksana acara pada siang hari ini. Pangapunten. Salajengipun kawula wonten mriki badhe matur bilih niki wonten titipan saking muslimat nggih Bu nggih. Muslimat kalih fatayat kedah napa nggih sareng-sareng ngurip-urip sekolah di bawah naungan muslimat, di bawah naungan NU nggih. Nek mboten kita terus sinten melih ngoten. Salajengipun niki insyaallah fatayat ingkang salajengipun selapanan dumawah wonten ing dusun Gedhok. Monggo benjang sami dipun rawuhi. Kawula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada sahabat Ika Fitri Husmiati atas sambutannya. Dan oke, untuk sambutan selanjutnya dari perwakilan dari PAC Fatayat and Lungkar yang akan disampaikan oleh sahabat kami Ibu Laili Arfiati. Tuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ketua Pimpinan Ranting Fatayat NU Desa Luar beserta segenap jajaran pengurusnya. Tidak lupa pula kepada sahabat-sahabat grup Rebana Nurul Ittihad Dusun Gadingan. Banyak sekali agenda di PAC. Jadi untuk memperingati Hari Ibu, maka PAC Fatayat Kabupaten mengadakan lomba dan kemudian disampaikan kepada PAC tingkat kecamatan, Fatayat PAC Kecamatan Luar, sehingga kita diminta untuk mengirimkan peserta lomba MC. Jadi Fatayat PAC selanjutnya jatuh di Desa Somokaton, monggo sami dipun tindai. Kemudian informasi selanjutnya tambahan untuk bidang keseling, untuk program Tilik Simbok, pendataan dan pendampingan anak untuk dilanjutkan kembali nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan mboten nggih? Ketinggal mboten ibu-ibu? Ibu-ibu apa mbak-mbak? Oh mbak-mbak ya. Mbak-mbak apa ibu-ibu? Sini ibu-ibu, sini mbak-mbak. Situ mbak-mbak. Oke, terima kasih sekali nggih atas undangan dari mbak-mbak semua, biar semuanya mbak-mbak nggih. Pagi ini kemarin saya dapat informasi untuk materinya tentang kanker serviks dan mioma. Terlalu medis istilahnya nggih. Terlalu medis. Nek panjenengan ngertosi kanker serviks niku napa? Kanker sing sinten nggih, artis yang kena kanker serviks siapa? Julia Perez, ya. Kanker jupe. Kanker serviks. Nah, memang dijawabke kok mboten saged nggih, dijawabke kanker serviks ki opo nggih. Jadi kanker serviks itu kenapa kok dibahas? Saya maklum, saya sangat ini sekali dengan panitia ya, memang karena ini pembunuh wanita ya. Pembunuh wanita ketiga terbesar, nanti ada angka statistiknya. Sebelumnya saya putarkan video dulu, mudah-mudahan support ini ya bisa. Yang gampang dimengerti dulu, nanti baru kita masuk ke materi. Nggak keluar suaranya. Apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah kanker yang terjadi pada leher rahim yang menghubungkan antara rahim dan vagina. Menurut data dari WHO, setiap tahunnya di seluruh dunia didapatkan 490.000 perempuan didiagnosa menderita kanker serviks dan 240.000 diantaranya meninggal, dan hampir 80% terjadi di negara berkembang. Di Indonesia sendiri, terdapat kurang lebih 41 kasus kanker serviks setiap harinya, dan jumlah yang meninggal kurang lebihnya mencapai 20 kasus setiap harinya. Apa penyebab kanker serviks? Penyebab kanker serviks 99,7% disebabkan oleh HPV atau Human Papilloma Virus. HPV tipe 16 dan 18 merupakan penyebab utama pada 70% kasus kanker serviks di dunia. Penularan virus HPV bisa terjadi melalui hubungan seksual, terutama dilakukan dengan berganti-ganti pasangan. Beberapa faktor yang mempermudah terkena kanker serviks yaitu berganti-ganti pasangan. Meski demikian, apabila Anda tidak berganti-ganti pasangan, resiko penularan HPV tetap bisa terjadi pada seseorang yang aktif secara seksual. Tetapi, hubungan seksual pada satu pasangan mengurangi resiko terkena kanker serviks. Semua wanita yang pernah melakukan hubungan seksual beresiko menderita kanker serviks. Memulai hubungan seksual di usia muda
merokok. Kemungkinan untuk terkena kanker serviks meningkat apabila ada keluarga dengan riwayat kanker serviks. Tetapi perlu dipahami, kanker serviks bukan penyakit keturunan. Tanda-tanda kanker serviks bisa dideteksi dengan ciri-ciri sebagai berikut: nyeri pada perut bawah, pendarahan sesudah melakukan hubungan intim, pendarahan sesudah menopause atau mati haid, timbulnya keputihan yang bercampur darah dan berbau. Bagaimana cara mendeteksi kanker serviks? Cara mendeteksi kanker serviks yaitu Pap smear. Pap smear adalah metode pemeriksaan standar untuk mendeteksi kanker serviks. Namun, Pap smear bukanlah satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk mendeteksi penyakit ini. Wanita yang tidak pernah menjalani Pap smear atau yang tidak menjalani Pap smear secara teratur beresiko tertinggi menderita kanker serviks. Ada pula jenis pemeriksaan dengan menggunakan IVA, inspeksi visual dengan asam asetat atau cuka. Melakukan Pap smear atau IVA setiap 1 tahun sekali bagi yang sudah aktif secara seksual. Seperti yang kita ketahui, pencegahan adalah tindakan yang lebih baik dari pengobatan, dan kanker serviks ini adalah kanker yang paling bisa dicegah. Bagaimana mencegah kanker serviks? Melakukan vaksin HPV di usia pranikah. Rajin melakukan Pap smear setiap 1 tahun sekali bagi yang sudah aktif secara seksual, dan tentunya memelihara kesehatan tubuh. Meskipun demikian, jika Anda sudah terdeteksi mengidap kanker serviks, maka ada beberapa metode pengobatan yang bisa dilakukan. Jika terdeteksi kanker serviks stadium awal, maka pengobatannya dilakukan dengan cara menghilangkan kanker serviks tersebut dengan cara dilakukan pembedahan, baik pembedahan laser, listrik dengan cara pembekuan, dan pembuangan jaringan kanker serviks. Untuk kasus kanker serviks stadium berikutnya, akan dilakukan operasi pengangkatan kandungan atau histerektomi secara menyeluruh agar kanker tidak berkembang. Namun jika sudah terdeteksi cukup parah, tiada lain kecuali dengan kemoterapi dan radiasi. Semakin dini mengobati kanker serviks, maka kesempatan untuk sembuh semakin besar. Bagaimana ibu-ibu? Kelihatannya dengan video malah sudah jelas sekali ya? Sudah jelas? Oh, nggih. Nggih dijelaske kok nggih. Monggo Bu, monggo merapat pergi. Engkang wonten kilen saged mireng nggih. Oh, napa mriki mawon ben ketok rukun kathih ngoten nika lak remen to Bu? Oh, mireng nggih. Monggo lanjut. Kenapa penyampaian materi itu lebih enak pakai video? Kenapa Bu? Karena di samping ada penjelasan, ada tulisan, ada gambar ya. Nah, kalau ini lebih agak sulit diterima karena saya membaca, nggih. Nggak apa-apa, harus dijelaskan nggih Mbak Sun nggih. Oke, jadi kenapa kanker serviks itu harus sangat kita perhatikan dan kalau bisa kita cegah karena dia merupakan ini Bu, kasus kanker ketiga terbesar pada perempuan. Dialami 1,4 juta perempuan di dunia, nggih. Setiap tahun muncul kasus-kasus baru terus. Dan setiap tahun juga angkanya segini yang meninggal, Bu. Kalau tadi yang di video, setiap hari berapa yang meninggal? 23 ya, 20-an ya yang meninggal. Yang terdeteksi 40. Jadi hampir 50% ya. Kalau terdeteksi itu akan meninggal. Dan ini Bu, yang paling parah. Sekitar 80% kasusnya terjadi di negara berkembang. Kita negara maju apa berkembang ya? Dari saya SD itu negara berkembang ya. Pelajaran dulu SD.
Nah, ini lagi Bu. Ini data ya, data riset kesehatan dasar. Nggih, walaupun ini tahunnya lama tapi enggak banyak berubah. Nggih. Jawa Tengah di mana? Kita termasuk Jawa Tengah ya? Nggih, Jawa Tengah di mana Bu? Nomor berapa? Nah, tertinggi itu DIY ya. Ini menurut provinsi. Tertinggi DIY nomor 2 mana ini? Jawa Tengah. Berarti kita perlu waspada enggak Bu? Ya, ini dibandingkan sekarang ada berapa provinsi di Indonesia? 37 ya. Nah, ini kita nomor 2. Nah ini, tadi juga sudah disebutkan di video, 99,7% kanker serviks. Serviks itu leher rahim. Nggih. Jadi rahim niku enten mulute, enten lehere, enten badane. Nah ini yang kita bahas adalah kanker leher rahim. Nggih. 99,7%, jadi hampir 100% itu kanker serviks terkait dengan infeksi HPV. Jadi orangnya terkena infeksi HPV dulu, baru kena kanker serviks. Nah, yang menginfeksi itu HPV itu banyak jenis, nggih. Ada 50-an jenis. Nah, 15 sampai 20 jenisnya itu adalah HPV yang berkaitan dengan kanker serviks. Nah, yang paling berkaitan lagi, yang sering terdeteksi pada kanker serviks adalah yang jenis nomor 16, 18, 31, dan 45. Dan susahnya lagi, ibu-ibu, mbak-mbak ya, infeksi HPV itu tidak menimbulkan gejala. Jadi orang yang terinfeksi virus HPV, dia nggak kroso kalau dia tuh sudah kena infeksi HPV. Nah, tanda-tanda yang paling umum nggih, tapi biasanya ini udah lanjut. Kalau sudah muncul wart kecil, wart itu kayak kutil nggih, wart kecil berwarna pink atau merah, gatal dan rasa terbakar pada daerah genitalia, biasanya itu infeksinya sudah lanjut. Nggih, tapi kalau yang baru kena HPV itu nggak akan terasa. Apalagi leher rahim itu kan di dalam nggih. Mboten teng jaba ketok nggih. Jadi semakin kita tidak tahu. Setelah perempuan terinfeksi HPV itu tadi, maka akan terjadi beberapa kemungkinan. Yang pertama, infeksi bisa tetap stabil. Yang kedua, infeksi mungkin berkurang secara spontan. Atau yang ketiga, bila serviksnya sudah terinfeksi, dapat berkembang jadi, ini namanya neoplasma displasia awal nggih, atau CIN1. Lebih ke teori ya ini ya. Nah, pada perempuan, setiap 1 juta perempuan yang terinfeksi, 10%-nya akan mengalami perubahan menjadi prakanker. Jadi tidak semua ya Bu ya, tidak semua yang terinfeksi HPV, tapi 10% akan mengalami perubahan menjadi prakanker serviks. Nah ini biasanya terjadi pada perempuan yang berusia 30 sampai 40 tahun. Nah, sekitar 8% dari perempuan tersebut akan berkembang menjadi prakanker. Nah, prakanker itu kan dibatasi lagi, ada yang di lapisan luar serviks atau CIS itu. Nah, kemudian ada lagi akan yang sekitar 1,6% akan berkembang menjadi kanker apabila CIS tadi tidak terdeteksi dan diobati. Jadi kalau sudah terdeteksi awal, terus diobati, kira-kira tadi bisa sembuh enggak? Bisa, nggih. Poinnya di situ. Nggih, poinnya di situ. Bisa bila diketahui secara dini, maka kanker serviks itu bisa dicegah atau dan diobati. Nah ini, setelah terinfeksi HPV, bisa berkembang menjadi kanker serviks itu biasanya setelah 10 sampai 20 tahun. Maka tadi ada faktor yang mempengaruhi, faktor yang mempercepat timbulnya tadi apa Bu? Hubungan seks di bawah umur 20 tahun ya. Nah makanya dia kalau hubungan seksnya awal di bawah umur 20 tahun, kena kanker serviksnya setelah 20 tahun kemudian bisa. Nggih? 10 sampai 20 tahun kemudian. Tapi walaupun jarang terjadi, sebagian lesi prakanker dapat menjadi kanker dalam waktu 1 atau 2 tahun. Jadi ada yang cepat nggih. Cepat 1 atau 2 tahun sudah jadi kanker. Nah, ini faktor resiko HPV dan kanker serviks. Jadi orang-orang yang mungkin terkena infeksi HPV dan mungkin bisa terkena kanker serviks itu yang ini Bu. Yang ini. Pertama, aktivitas seksual sebelum usia 20 tahun. Jadi sangat berbahaya sekali nggih.
seks bebas di sebelum usia 20 tahun itu. Nggih, maka undang-undang perkawinan kita juga 19 tahun. Nggih, yang terbaru 19 Iya. tahun ya. Jangan Nggih. sampai pernikahan dini berarti Iya, ya. Nah, iya. jangan sampai. Karena Minimal sudah lanjut dari 20 tahun ya kalau Iya, menikah ya. iya. Kenapa toh? Kenapa Terlanjur. Ibu berapa menikahnya? Oh, Serius? Berarti kalau sudah terlanjur berarti harus sering cek mungkin ya Bu ya. Serius iya. harus sering cek ya. Setahun sekali tadi nggih. Setahun sekali Iya. dicek Bu, cek IVA nggih ngono. Belum pernah ya? Iva udah pernah apa belum? Iva atau pap smear? Belum. Oh iya, ini mungkin nanti menjadi program lanjutan daripada Ya, acara oke, pada oke, siang hari siap. ini. Oke. Berarti kalau nikahnya umur 17 tahun itu payu gasik nggih, karena cantik mesti. Atau karena nggak tahan? Kenal, justru mah nggak kenal. Oh, ya. Nggih. Kalau galanya belum ada undang-undangnya. Oh, ya, dulu 16 tahun, Bu. 16 tahun Ya, nggih. dulu 16 tahun. Aspek belum muncul. Iya. Kanker cervix belum muncul. Belum di-up. Sebenarnya mungkin sudah muncul udah lama ya, tapi belum populer ya. Nggih. Terkadang mungkin saya pernah mendengar informasi kadang-kadang kanker cervix seperti itu ketahuannya justru malah ketika sudah umur 50 tahun. Ya. Dan itu mungkin menjadi salah satu imbas karena sebelum usia 20 Mungkin, tahun ya. sudah. Tapi ya nggih. Banyak ini ya, banyak faktor. Faktor-faktor risiko itu yang baru yang pertama ya, hubungan seks sebelum umur 20 tahun. Sebenarnya kenapa toh kok sebelum umur 20 tahun kok bisa menimbulkan itu? Bisa menimbulkan risiko kanker serviks. Karena organ reproduksi perempuan kita ya, organ reproduksi kita tuh dia matang siap melakukan tugasnya itu setelah 20 tahun. Nggih. Jadi walaupun menstruasi umur 10 tahun ya sekarang ya, 10 tahun, 11 tahun sudah menstruasi, tapi dia secara reproduksi dia belum optimal pertumbuhan organ reproduksinya. Jadi dianggap sudah optimal semuanya itu 20 tahun. Maka rekomendasi dari Kementerian Kesehatan untuk hamil dan melahirkan itu 20 sampai 35 ya, minimal 20, maksimal 35. Nggih. Iya, hamil dan melahirkan tuh 20 sampai 35. Nggih. Kalau lebih dari 35 boleh melahirkan, Ya, Bu? kalau lebih dari 35 tentunya akan lebih banyak resiko. Aduh, ini Nggih. kayaknya baru promil ini kok Ya. ya. Tapi sudah 30. Boleh, tetap Oke. boleh. Lek putranya baru satu atau mungkin baru menikah, Iya. tetap boleh. Tapi tentunya dengan periksanya yang lebih ini lagi, nggih. Rutin, nggih. Nggih. Rutin periksa. Lebih biar terdeteksi kalau ada gangguan atau ada ini, karena memang di usia lebih dari 35 tahun itu akan banyak faktor-faktor lain yang membuat banyak masalah lah begitu. Jadi memang harus telaten nanti nggih, lebih telaten. Maka anjuran usia produktif itu 20 sampai 35. Ya. Kemudian yang kedua, banyak pasangan seksual kalau kita enggak ya. Satu toh? Satu enggak habis-habis. Nah, satu enggak habis-habis. Kemudian ini terpapar infeksi menular seksual. Mbak-mbak, ibu-ibu ngertos infeksi menular seksual niku napa? Jadi penyakit yang menular secara seksual itu namanya infeksi menular seksual. Napa, Bu? Raja singa, GO, sipilis, nggih. Tapi nek kelihatannya nggak ada ya? Nggak ada. Dingga-dingan apalagi nggak ada ya? Nggih. Nah, ibu atau saudara perempuan yang memiliki kanker serviks. Kenapa? Karena berarti dalam keluarga ada gen, walaupun bukan berarti menurun, tapi membawa bakat. Maksudnya seperti itu. Nggih. Jadi, umpama ibu atau saudara perempuannya kanker serviks, itu sudah bakat, nggih. Terus dia ternyata sebelum 20 tahun sudah hubungan seksual, dan dia sekarang banyak pasangan, kemudian dia sudah pernah kena infeksi menular seksual. Jadi dominan enggak? Potensi untuk menjadi kanker serviks. Nah, contohnya seperti itu. Nggih. Hasil pap smear sebelumnya yang tidak normal, kemudian merokok, kemudian penurunan daya tahan tubuh akibat penyakit HIV/AIDS atau penggunaan kortikosteroid kronis. Ini yang belum jelas yang mana, Bu? Ya, oke. Kalau HIV/AIDS jelas? Jelas ya, karena HIV/AIDS itu penyakit yang menyerang daya tahan tubuh. Nah, jadi kalau daya tahan tubuhnya lemah, ya gampang sekali mau masuk infeksi. Nah, penggunaan kortikosteroid kronis. Nah, ini kortikosteroid itu, nggih,
obat-obat dewa gampangane. Jadi dia seperti dexamethasone, prednison, metilprednisolon itu sering dibuat campuran untuk jamu, pegelinu, yang lain-lain gitu. Nah, kalau pemakaiannya sekali 2 kali enggak masalah, Bu. Semuanya itu sebenarnya kalau tidak berlebihan itu enggak apa-apa nggih. Tapi kalau rutin diminum, tiap hari minum pegelinu, tiap hari minum obat nggih. Kadang kan ada yang beli sendiri, beli dexamethasone gitu, beli prednison gitu. Karena di tempat kita agak bebas ya penjualan obat itu nggih. Nah, itu resiko untuk menurun daya tahan tubuhnya ini jadi terjadi karena pemakaian kortikosteroid itu akan mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh. Oke. Itu. Efek yang lainnya moon face namanya. Jadi kepu-kepu nggih mboten. Kepu-kepu. Nek mimi obat napa niku? Yang son-son itu, penilbutazol nanti lemu-lemu pipine nggih mboten. Nah, niku kortikosteroid, Bu. Nah, itu kalau dipakai terus-menerus daya tahan tubuhnya turun. Nah, itu akan menjadi resiko kena juga. Nggih. Nah, pencegahan kanker serviks, pencegahan kanker serviks ya. Nah, pencegahannya karena tadi yang kena kanker serviks itu ke 99% karena infeksi HPV, berarti kita mencegahnya jangan sampai kena infeksi HPV. Nah ini makanya poin 1, pencegahan infeksi HPV dapat mencegah kanker serviks. Kemudian tidak ada bukti kuat bahwa kondom dapat mengurangi risiko infeksi HPV. Walaupun kondom dapat memberi perlindungan terhadap penyakit yang terkait HPV. Kadang kan kalau dia penganut pergaulan bebas, tenang kalau sudah pakai kondom. Tapi ini ternyata tidak ada bukti kuat bahwa kondom dapat melindungi nggih dari risiko infeksi HPV. Pencegahan ada 2 nggih Bu, pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Untuk pencegahan primer adalah vaksin. Vaksin menjadi cara yang paling efektif dalam mencegah kanker serviks. Vaksin apa jadinya Bu? Kalau tadi kena kanker serviks penyebabnya virus HPV. Bisa dicegah dengan vaksin. Otomatis vaksinnya vaksin apa? HPV nggih. Nah, vaksin HPV. Tetapi tadi jenis HPV ada berapa puluh? 50-an ya. 50-an jenis infeksi HPV dan yang sering menjadikan dia kanker serviks yang nomor berapa tadi? 14, 16, 18 nggih. Nah, vaksin itu hanya dapat melindungi perempuan dari sebagian jenis HPV tadi. Nah, ini sekarang vaksin yang sudah diberikan ya. Alhamdulillahnya lagi, putra-putri kita yang sudah punya putra kemarin yang kelas 5 SD sudah dapat imunisasi HPV di puskesmas. Ya. Nah, kemarin diundang ke puskesmas. Jadi mereka sudah dapat ini vaksin HPV, vaksin untuk kanker serviks. Kenapa kok primer? Karena dia belum hubungan seksual. Nah, kalau yang sudah berhubungan seksual tidak pakai vaksin lagi. Caranya adalah dengan mendeteksi dengan pap smear atau IVA. Nah ini pencegahan sekunder. Perempuan yang telah terinfeksi harus menjalani penapisan untuk menentukan apakah mereka memiliki lesi prakanker tahap dini dan mudah diobati. Metode pertama adalah pap smear. Kemudian yang lain adalah penapisan seks visual atau IVA. Nah, kalau pap smear itu kesusahannya apa Bu? Biayanya mahal. Harus dilakukan di laboratorium yang lengkap. Kalau IVA itu biayanya murah, dan dia cepat. 1 menit sudah tahu hasilnya. Kalau pap smear paling tidak 2-3 hari dan harus di laboratorium. Biayanya sekitar 250-300 ribu. Tapi kalau IVA itu mulut rahimnya itu dioles asam asetat, kemudian 1 menit dibaca, itu sudah ketahuan ada lesi prakanker serviks atau tidak. Dan itu bisa dilakukan di puskesmas. Jadi kalau yang sudah menikah, sudah berhubungan seksual, mendeteksinya dengan IVA ini atau pap smear.
sama. IFA sama efektifnya dengan pap smear. Nggih. Membutuhkannya hanya sedikit bahan. Nah, ini di Afrika, India ini alternatif yang baik ya selain pap smear. Nah, ini penelitian selanjutnya memastikan bahwa IFA merupakan pilihan yang sesuai untuk penapisan di lingkungan dengan sumber daya yang rendah. Nah, ini keuntungannya IFA nggih, dapat dengan efektif mengidentifikasi sebagian besar lesi prakanker. Lesi itu jadi mulut rahim itu kalau kena kanker serviks itu koyo sariawan nggih. Itu namanya lesi. Nah, IFA itu dapat mendeteksi sariawan itu memang mau mengarah ke kanker apa tidak. Nggih. Mudah dilakukan, tidak mahal, dapat dilakukan oleh semua tenaga kesehatan, memberikan hasil segera karena 1 menit sudah bisa dibaca. Tidak seperti pap smear yang butuh 2-3 hari. Oke. Mudah didapat. Nah, ini kalau IFA di puskesmas bisa dilayani tiap Rabu dan Jumat. Tetapi kalau mbak-mbak di sini mau mengadakan IFA, asal pesertanya lebih dari 50 nanti kita yang datang ke sini. Gitu. Ya. Besok daftar ya Bu, cek kesehatan. Gratis. Gratis Ya. loh. Lah kalau Kalau di puskesmas berapa? 25.500 tambah pendaftaran. Wah, berarti 35.000 kalau di puskesmas. Kalau di Fatayat bisa gratis ya Bu ya. Ya. Nah, besok daftar nggih Bu nggih. Paling kok infak wakulan. Piye to lho? Wis gratis infake infak wakulan. Nek orang bayar nek infak wakulan itu kan amal, ya, amal untuk Fatayat, untuk operasional Fatayat. Jadi bukan bayar, tetap gratis malah jenengan untuk ganjaran krono infak nong Fatayat. Tuh, keren nggih Bu ya. Sip. Sudah selesai. Nggih, itu tadi. Bisa masuk ke diskusi Bu? Monggo Ya. ada yang mau ditanyakan? Monggo, konten sing ajeng tanglet harus ada. Apalagi ibu-ibu muda, ibu-ibu sepuh nggih saged tanglet monggo semuanya, monggo. Mbak Sri kayaknya mau bertanya ini mau bertanya. Monggo Bu Mbak Sri. Monggo Mbak Sri, gimana? Kalau miom sama kista itu bedanya apa? Oh ya, itu ke selanjutnya nanti nggih. Oh ya, nah habis ini kita materinya mioma uteri. Nggih. Ini ya, kan belum saya singgung sama sekali miomnya. Ya. Monggo ingkang kanker khusus materi kanker wonten ingkang Busun mau bertanya? Oke, silakan. Geringgingen ya saya. Mbak sampean tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Sun. Bu, saya mau tanya, Nggih. tapi ini masalah kalau penyakit miom, kalau seandainya saja cuma diobati tok, terus tidak dioperasi, apakah bisa sembuh? Dan kalau penyakit miom itu di sampingnya itu ada penyakit batu ginjal. Batu ginjal itu penyebabnya apa Bu? Kayak gitu aja Bu. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama nggih, ini berarti nanti ke miom dulu ya. Yang untuk kanker serviks dan IFA, apa saya berikan materi dulu tentang IFA? Kan soalnya untuk mencegah kanker serviks berarti tindakannya IFA ya. Nggih, kalau yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah, belum berhubungan seksual, pencegahannya dengan apa? Vaksin HPV. Vaksin HPV itu agak mahal Bu memang. Nggih, tapi untuk yang kelas SD kemarin kan program pemerintah nggih gratis. Dulu saja 3 kali suntik sekalinya 750.000 apa ya. Nah, yang sekarang saya enggak ini, coba tanya ke klinik atau rumah sakit yang menyediakan atau dokter SPOG kalau mau vaksin yang belum menikah Mbak-mbak ya. Kalau yang sudah menikah ya IFA. Nggih, yang lebih gampang. Kan jenengan luwih ra penasaran nek 1 menit wis ngerti hasilnya. Gitu. Nek periksa pap smear 2-3 hari hasilnya kecemasan 2-3 hari ya. Diuap apanya? Oh, ratus. Oke. Jadi kalau pemeriksaan pap smear itu mulut rahimnya diambil sedikit sel jaringannya, diusap, terus ditaruh di kaca gini, nanti diperiksa di laboratorium. Sel-sel yang ditanam di situ tuh mengandung sel keganasan apa tidak? Itu kalau pap smear. Kalau IFA itu
mulut rahimnya diusap dengan cuka atau asam asetat, nggih. Kemudian 1 menit dibaca. Itu ada teorinya, nggih. Setelah 1 menit, itu kalau lesi prakanker nanti akan kelihatan. Itu CIN 1, 2 atau CAS itu ada teorinya, nggih. Itu pemeriksaan semua untuk mendeteksi kanker serviks. Kalau pap smear sama IVA. Kalau uap itu uap apa? Kalau di spa, ratus nggih. Spa itu buat wangi-wangian aja, nggih. Itu buat apa ya? Perawatan, nggih. Jadi beda, Bu, konsepnya beda. Ada lagi pertanyaan? Nanti saya bahas yang pertanyaan tentang miom setelah saya sampaikan materi mioma. Nggih. Gimana? Ini kalau tidak salah ya Bu ya, Yeah. saya menangkap tadi bahwa salah satu pencegahan kanker serviks termasuk adalah salah satu yang menyebabkan adalah hubungan seks nggih ya. Yeah. Nah, ada tidak misalnya Hubungan tips-tips seks. hubungan seks yang aman Hubungan seks yang di bawah 20 tahun. 20 tahun Oh, iya. gitu. Kalau misalnya Yang aman. selain itu Bu, hubungan seks yang aman gitu Iya. loh maksudnya ya kan? Iya, iya, iya. Ada tidak Bu? Ya. Hubungan seks yang aman ya tentunya yang dilakukan dengan satu pasangan. Nggih, yang dilakukan dengan satu pasangan. Itu saja, Bu. Kan kita wajib memang kalau dengan pasangannya. Jadi nek sudah dengan pasangannya tuh wis ora ono pantangan, Bu. Nggih. Tapi kalau dengan ganti-ganti pasangan nah itu resikonya tadi nih karena seperti dijelaskan tadi ada infeksi menular seksual dan lain-lain. Kalau hubungan seks yang aman ya bisa, benar itu. Iya. Penyakit peringatan. Jadi asal dilakukan dengan pasangannya itu sehat Bu dan kemudian dilakukan dengan cara-cara yang tidak terlalu ekstrim, nggih. Ini cara-cara yang tidak terlalu ekstrim ini Bu. Tadi kan Perlu belum muncul dibahasin. maksud saya begitu. Maksud Begini, saya begitu. jadi- kan belum muncul tadi. Kadang nggih, mungkin karena pengen berpetualang kali ya. Nggih, pengen berpetualang itu. Sebenarnya itu sah-sah saja sih Bu. Cuman kadang ada bahan atau alat yang bahannya atau alatnya itu kandungannya karsinogen umpamanya. Karsinogen itu zat-zatnya bisa menyebabkan kanker. Mungkin itu yang jadi penyebabnya, nggih. Jadi kalau semuanya tidak dilakukan berlebihan nggak masalah sekali 2 kali ya. Tapi nek tiap saat terus-menerus menggunakan bahan tambahan yang bahannya itu bisa mengandung zat-zat karsinogen, nah itu mungkin yang bisa. Contoh ya, bahan-bahan yang bisa ada karsinogennya itu mungkin parfum yang terlalu bisa juga toh. Kemudian alat yang bahannya kan alat-alat bantuan seksual itu banyak sekali nggih. Nah, mungkin dia bahan-bahannya yang karsinogen itu tadi, bisa plastik itu kan karsinogen. Nggih. Itu. Kalau yang bahan-bahan yang lain saya kurang begitu tahu ya, Bu ya, tapi dari itu bisa. Jadi bahan tambahan lain yang terlalu berlebihan digunakan dan bahannya karsinogen. Nah, itu bisa menyebabkan kanker juga. Jadi asal semuanya dilakukan dengan yang normal lah nggih. Frekuensinya juga normal, melakukannya juga normal, nggak ekstrim, dan hanya dengan satu pasangan, insya Allah, nggih, aman saja. Ada lagi, Ibu? Mbak Ding, nggak mau dia panggil Ibu ya. Ada lagi, Mbak? Ya, tes IVA tadi ya. Tes IVA, siapa yang harus menjalani tes? Semua perempuan usia 30 sampai 50 tahun. Nah, tadi sudah dijelaskan juga faktor resiko yang bisa membuat kanker leher rahim, merokok, kemudian berganti pasangan seksual, hubungan seks kurang dari 20 tahun, kemudian punya riwayat penyakit menular seksual, riwayat pap smear sebelumnya yang abnormal, dan saudara atau ibu perempuan terkena kanker leher rahim. Nah, sistem imun yang menurun ini pada HIV/AIDS tadi dan pemakaian kortikosteroid yang lama. Nah, kapan harus menjalani tes IVA? Kapan saja dalam siklus menstruasi. Maksudnya siklus menstruasi itu orangnya masih menstruasi. Nggih. Jadi kalau sudah tidak menstruasi nggak bisa IVA, pap smear makanya. Nggih. Karena apa? Kalau sudah tidak menstruasi itu, mulut rahimnya niku pun mboten mecucu, nek didelok niku. Pun ngawet. Ngoten tadi pun mboten mecucu jadi nggak bisa diusap terus dilihat gitu. Nggih.
Kita mulutnya 2 kok ya di mulutnya 2 apa 3? Nah, mulut rahim itu kalau sudah nggak menstruasi dia nggak bisa dilakukan tes IVA, nggih. Kemudian, nah dari setelah kita melaksanakan IVA, pas waktu IVA nanti petugas akan memberikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan IVA saat ini. Oh Bu, hasilnya bagus, bisa kontrol lagi 5 tahun. Oh Bu, hasilnya jenengan harus kontrol IVA lagi 3 bulan. Jenengan harus kontrol IVA lagi 1 tahun. Itu berdasarkan hasil rekomendasi pada waktu saat pemeriksaan IVA. Oke? Ya. Nih. Begini persiapannya, alat-alatnya. Jangan takut ya. Kan cuma 1 menit. Dibuka, kemudian diulas asam asetat, dibaca, udah. Cuman 1 menit. Nggih. Dibuka, Lah kan pun buka biasa. sidik jas. Kan Bu Buka Bidan sidik jas njur ditutup nggih Bu nggih. Bu Bidan pun gaweane, mboten sak izin pun lali. Jenengan berpaling saja kita udah lupa. Yo iya kok. Berapa tahun puluhan ribu nek kon ngeling-eling yo kebak uteke, Bu. Nah, ini prosedur inti pemeriksaan IVA itu menampakkan serviks, menentukan apakah ada kanker serviks atau tidak, menentukan apakah ada kelainan, membasahi serviks dengan asam, kemudian mengenali adanya lesi atau epitel putih. Nah, ini Bu, ini gambarnya mulut rahim, nggih. Kok nggih padha nggih mulute? Nggih to? Nih. Jewewek. Nah, ini masih bisa diperiksa. Kalau sudah menopause mingkem Bu, ngawet. Berarti mulutnya di dalam gitu, nggak bisa. Nah, ini Bu. Ini kelihatan jelas ya? Kelihatan nggak? Ini pengetahuan ya Mbak-mbak nggih. Jadi kita harus tahu biar waspada. Nggih. Kok nggak begitu jelas ya? Nggak begitu jelas ya. Ini normal. Kemudian setelah diberi asam memutih, terus nanti kalau ada kanker tuh kelihatan ini Bu. Nah, kalau positif IVA itu ada plak putih tebal. Kalau negatif itu nih permukaannya polos dan halus, warnanya merah jambu, nggih, ektropion, polip, gambaran serviks ini medis ya. Nah, kalau kanker itu mulut rahimnya kayak kembang kol. Kembang kol niku lah merentul-merentul niku nggih. Nah, itu. Kayak corobikan. Nah, ini gambar mulut rahim. Jadi tidak semua mulut rahim yang ada putih-putihnya itu mesti kanker ya. Nah, ini jauh dari SSK ini enggak. Putihnya pucat juga bukan. Terus bentuk lesinya seperti ini juga enggak. Garis putihnya begini enggak. Ini juga bukan. Nah, yang positif yang begini. Dekat dengan mulut, lebar, ini ya. Oke, ini dilihat cuma 1 menit, Bu. Jadi dibuka, diusap asam asetat 1 menit udah kelihatan. Penampakannya, jenengan nanti mau yang mana ya gitu tuh mau kelihatan nanti. Tes IVA ini sangat unggul, murah, mudah dilaksanakan, nggih. Karena apa? Akurasi cukup baik. Kemudian sensitivitasnya setara dengan pap smear. Kemudian kita sudah ada tenaga yang dilatih, nggih. Hasil pemeriksaan 1 menit segera bisa diketahui. Murah dan sederhana, dapat dikerjakan pada fasilitas kesehatan dengan sumber daya terbatas, dapat dikerjakan kapan saja, tidak perlu persiapan klien. Monggo Bu Asmi, kalau mau Fatayat sini melaksanakan, asal ada 50 lah gitu, kita ke sini. Kayaknya ini banyak ini. Yeah. Tertarik kan untuk daftarkan? Nah, ini wis 50 wis punjul loh nih gitu sih. Gratis lagi ya. Gratis lagi. Kenapa? Masa haid apa? Masa haid itu maksudnya masih haid. Masih haid, iya. Masih produktif. Oke. Tadi kan sudah dibilang kalau sudah nggak haid, sudah menopause kan mulut rahimnya yang tadi sudah nggak bisa. Ya, ini tentang IVA nggih. Kemudian nanti saya enggak kebanyakan waktunya ini mau mioma uteri nggih. Nggih, miom.
Saya sampaikan dulu terus nanti saya jawab pertanyaannya. Nah, mohon maaf, kemarin saya ngiranya kan audiensnya anak-anak usia sekolah mahasiswa gitu. Jadi ini agak istilahnya agak banyak yang meci saya ini nggih, saya jawab mawon nggih. Mioma uteri nggih. Niku tumor gampangane. Bukan kanker. Mioma uteri itu tumor nggih di dalam rahim. Mie niku basa Latin. Niku artine otot. Nggih. Nah, makanya mio merupakan tumor jinak yang berasal dari otot rahim. Nggih, niki pun tak jawabke nggih. Tingginya kejadian miom itu antara usia 35 sampai 50 tahun. Nah, ini menunjukkan hubungan erat hubungan mioma uteri dengan hormon estrogen. Perempuan itu kan punya hormon namanya hormon estrogen yang membuat kita kalau pas masa subur itu, nggih, perempuan kan dalam sebulan ada masa subur, nggih. Kalau pas masa subur, perempuan tuh mesti berseri-seri, matanya berbinar-binar, pipine mentuk-mentuk, nggih, cantik gitu. Jadi membuat suami itu jadi pengen nilii, nggih. Makanya itu kan mesti pas masa subur, makanya sering terus bisa terjadi kehamilan. Itu kekuasaan Allah, nggak tahu ya kok iso memproduksi hormon estrogen itu seperti itu. Nah, kalau jenengan menopause, hormon estrogen itu habis, hilang, nggih. Nah, setelah menopause, hormon estrogennya turun, itu berpengaruh apa? Kulite kisut, pipine pun mboten mentuk-mentuk meleh, nggih, mboten berseri-seri lagi gitu. Terus kemudian kekuatan tulang kita nek perempuan itu sangat berkurang jauh begitu kita menopause. Maka pada perempuan setelah menopause akan rawan terjadi patah tulang. Kalau jatuh kesenggol mesti retak, patah gitu setelah menopause ya. Karena hormon estrogen kita yang sudah mulai turun total, turun banyak begitu. Nah, apa? Menopause itu setiap perempuan nggak sama, nggih, tidak sama usia menopause itu. Pada perempuan yang mengalami menstruasi awal, kan kita menstruasi pertama itu nggak sama, nggih. Setiap perempuan ada yang kelas 5 SD, ada yang saya kelas 3 SMP. Pada yang mengalami menarhi itu menstruasi awal dini, maka dia akan mengalami menopause-nya lama. Jadi nek kelas 5 SD wis men,